Salam dan bahagia. Saya Niputu Fani Andriani merupakan guru di SMA Negeri 2 Tejakula, Buleleng, Bali. SMA Negeri 2 Tejakula merupakan sekolah yang berada di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Provinsi Bali, yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Singaraja. Sekolah ini memiliki banyak keterbatasan, terutama dari sisi biaya dan fasilitas. Salah satu perbedaan implementasi kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya adalah adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini memberikan ruang kepada sekolah untuk mengamati dan memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan sekitar dengan memanfaatkan materi disiplin ilmu. Saya merupakan guru biologi sekaligus sebagai salah satu koordinator P5, merasa bersyukur dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Hal ini disebabkan karena sekolah memiliki banyak masalah yang segera harus diatasi, namun selama ini tidak sempat diselesaikan dengan sempurna karena keterbatasan waktu dan terlalu fokus pada pembelajaran intrakurikuler. Beberapa masalah tersebut diantaranya adalah siswa masih belum mampu untuk memanfaatkan gawai yang dimilikinya. Mereka justru memanfaatkan gawainya untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Yang kedua, literasi siswa masih sangat rendah. Ini terbukti dari banyak siswa yang masih belum bisa menangkap makna dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, siswa masih belum mengenal aplikasi-aplikasi atau artificial intelligence atau AI yang berkembang pada saat ini. Yang keempat, bahan bacaan yang ada di perpustakaan dirasa masih cukup kurang. Dan yang kelima, kreativitas dan rasa gotong royong siswa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari kurangnya hasil-hasil karya siswa yang layak untuk dipublikasikan. Berdasarkan analisa lebih lanjut, didapatkan beberapa penyebab dari timbulnya masalah-masalah tersebut, yaitu yang pertama, kurangnya program-program sekolah yang menyasar penggunaan gawai dalam pembelajaran. Beberapa guru bahkan melarang siswa untuk menggunakan gawai dalam pembelajaran. Yang kedua, belum adanya program untuk peningkatan literasi yang serius dan tepat sasaran. Yang ketiga, perlu adanya program atau kegiatan yang memberikan ruang kepada siswa untuk mengenal dan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang berkembang saat ini. Yang keempat, sekolah perlu mengupayakan bahan tambahan bacaan di perpustakaan yang bisa memantik minat baca siswa. Dan yang kelima, perlu adanya kegiatan atau program yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menimbulkan kreativitasnya sebagai materi pemantik yang diberikan oleh guru, serta menumbuhkan rasa gotong royong pada proyek-proyek yang diberikan. Faktor-faktor penyebab tersebut menjadi tantangan yang bisa dipecahkan melalui pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berdasarkan hasil diskusi saya dengan tim proyek di sekolah, maka kami sepakat untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut melalui proyek yang mengambil tema Berrekayasa Teknologi. Adapun topik atau judul proyek yang diangkat adalah Negeri Fantasi. Sesuai dengan namanya, proyek kali ini mengajak siswa untuk menyusun sebuah buku cerita dengan menghasilkan tokoh-tokoh fantasi berbantuan AI. Cerita tersebut nantinya akan disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Adapun dimensi yang diharapkan berkembang dalam pelaksanaan proyek kali ini adalah dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi, serta dimensi kreatif dengan elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Hari pertama pelaksanaan P5 adalah siswa dikumpulkan di suatu tempat untuk menerima materi. Materi yang disajikan adalah teknis bagaimana menyusun sebuah cerita yang baik dan juga pemberian materi mengenai aplikasi yang bisa mendukung terciptanya sebuah buku cerita. Lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk membahas tentang alur cerita, penokohan, setting tempat, dan setting waktu. Hari kedua P5, di masing-masing kelompok sudah mulai menggarap cerita yang telah disusun pada aplikasi. Aplikasi yang mereka gunakan adalah Bing, ChatGPT, Canva, dan Flipbook. Hari ketiga P5 sekaligus hari terakhir, setiap kelompok mempresentasikan hasil cerita yang telah mereka buat di depan kelas dengan diawasi oleh koordinator proyek.
Pelaksanaan proyek negeri fantasi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan penguatan profil pelajar Pancasila, terutama pada dimensi kreatif dan gotong royong. Dimensi pelajar Pancasila tidak hanya terlihat pada saat pengerjaan proyek saja, juga terlihat di pembelajaran sehari-hari. Siswa menjadi terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi online dan AI yang bisa mendukung pembelajaran. Penggunaan AI pun saat ini tidak dianggap sebagai hal yang tabu. Hasil dari P5 Negeri Fantasi ini secara tidak langsung membentuk karakter peserta didik dalam hal dapat bersama-sama menyelesaikan sebuah pekerjaan, menumbuhkan jiwa sosial, dan menciptakan hubungan yang baik dengan sesama. Dampak lain juga muncul dari pelaksanaan proyek ini. Siswa semakin senang membaca dan menulis, yang berdampak pada peningkatan kemampuan literasi mereka. Selain itu, banyak sekolah yang mulai melirik tema P5 Negeri Fantasi yang dibuat, ditandai dengan seringnya Kepala SMA Negeri 2 Tejakula diundang ke sekolah lain untuk membagikan praktik baiknya dalam melaksanakan P5 Negeri Fantasi. Tidak hanya itu, sekolah lain pun ikut mereplikasi P5 Negeri Fantasi sebagai P5 di sekolahnya. Hasil proyek ini digunakan sebagai bahan bacaan untuk melengkapi kurangnya buku fiksi di perpustakaan. Bahan bacaan ini disediakan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk cetakan yang kemudian ditaruh di lemari perpustakaan serta dilampirkan di e-perpustakaan, yang merupakan salah satu fitur dalam sistem informasi manajemen atau SIMandala yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Tejakula. Cerita yang dihasilkan dalam proyek ini juga dijadikan sebagai bahan dan penunjang dalam mendukung program literasi sekolah. Cerita yang dihasilkan oleh siswa tersebut disajikan secara lisan di depan teman-teman dan guru-guru pada pelaksanaan literasi pagi setiap hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Sekolah memiliki program literasi pagi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan materi apapun berdasarkan hasil membaca dan menganalisisnya. Pada hari Selasa, siswa menyampaikan materi dengan bahasa Indonesia. Pada hari Rabu, siswa menyampaikan materi dengan bahasa asing, dan pada hari Kamis, siswa mereka menyajikan materinya dengan bahasa Bali. Peningkatan literasi siswa juga ditunjukkan dari hasil rapor pendidikan tahun 2024. Kemampuan literasi siswa meningkat, yang sebelumnya masih terkategori sedang berubah menjadi kategori baik di tahun 2024 ini. Tidak hanya bermanfaat untuk warga sekolah saja, tapi buku cerita yang dicetak kemudian dibagikan kepada sekolah dasar yang kekurangan buku bacaan fiksi, dengan harapan bisa memantik siswa sekolah dasar dan akan berdampak pada kemampuan literasi mereka. Saya sangat bersyukur dengan diadakannya P5 Negeri Fantasi ini yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan literasi siswa. Pencapaian ini tidak terlepas dari kolaborasi yang dilakukan oleh guru, siswa, koordinator proyek, dan semua pihak yang telah membantu sekolah dalam melaksanakan program tersebut. Namun kami sadar bahwa P5 yang kami angkat ini masih jauh dari sempurna dan harus perlu terus dimaksimalkan sehingga bisa berdampak lebih luas lagi. Demikianlah praktik baik kami di SMA Negeri 2 Tejakula dalam rangka berpartisipasi merayakan Hari Guru Nasional tahun 2024 dalam Jambore GTK Hebat. Besar harapan kami, praktik baik kami bisa diimbaskan lebih luas lagi dan memberikan dampak yang lebih banyak lagi. Selamat Hari Guru Nasional, Guru Hebat Indonesia Maju. P5 Negeri Fantasi memperdalam pemahaman saya tentang AI dan menginspirasi saya untuk lebih kreatif dalam mengembangkan ide-ide cerita fiksi. Dengan adanya buku fiksi karya dari siswa, siswa lebih rajin lagi datang ke perpustakaan untuk membaca. Negeri Fantasi, ada imajinasi, digitalisasi, dan mampu meningkatkan literasi. Terima kasih, Bu Fani Andriani.